Oke, dengan Dika di sini kembali lagi dengan saya. Dengan Dika di sini. Ngapain apa itu? Oke, dengan Dika di sini. Kembali lagi dengan Dika di sini. Oke, kembali lagi dengan Dika di sini. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang bela diri. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata bela diri. Nah, jadi bela diri yang kita bahas di sini ada dua. Yang pertama ada silat dan karate. Pada umumnya Indonesia hanya memiliki bela diri silat. Dan setelah era baru ini banyak sekali bela diri yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi di antara kedua ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya yang lainnya. Yang pertama ada yang bertanya, "Bang, bela diri silat dengan karate apakah ada kesamaan?" "Bang, bela diri silat dan karate apakah bisa dipertandingkan?" "Bang, apakah semua silat yang ada di Indonesia bisa bertanding di IPSI?" Nah, itu yang menjadi beberapa pertanyaan dari teman-teman saya yang lainnya. Oke, mungkin langsung kita masuk ke dalam video yang pertama. Jadi, banyak sekali di Indonesia yang salah kaprah dengan Forky dan IPSI. Di dalam bela diri karate memiliki sebuah naungan yang dinamakan Forky, atau kepanjangannya ialah Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Dan sedangkan dari silat ada namanya IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, di antara kedua ini banyak sekali orang yang masih salah kaprah. Dalam artian mereka salah mengartikan antara silat dan karate. Banyak sekali karate yang memakai baju seragam karate, tapi ketika orang melihat itu pasti diasumsikan dengan menjadi silat. Oh, itu silat. Oh, itu silat. Nah, seperti itu. Jadi asumsi mereka yang membuat salah kaprah. Padahal karate dengan silat itu sudah jelas berbeda. Meskipun ada karate yang memang lahir dari Indonesia, dan ada silat juga yang mungkin berkembang dan lahir di luar sana. Jadi begitu. Jadi intinya masih banyak sekali orang-orang yang masih kurang tahu mengenai karate dan silat ataupun taekwondo. Sudah jelas dari seragamnya pun sudah berbeda. Kita dapat melihat dengan mata langsung. Akan tetapi dengan orang yang awam atau orang yang tidak tahu dengan ilmu bela diri yang ada di Indonesia, itu pasti mengasumsikannya adalah silat. Karena pada zaman dahulu belum ada masuk dalam bela diri yang lain. Jadi karate sendiri masuk dari kolonial Jepang yang menjajah Indonesia pada masa lampau. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah dari karate. Nah, mengenai karate tadi, kita di sini akan membahas mungkin tidak terlalu mendetail, tapi ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk membedakan antara karate dan IPSI atau karate dengan silat. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang karate. Karate secara garis besar orang tahunya memang dari Jepang, lahir dari Jepang dan dibawa pada Indonesia pada zaman kolonial penjajahan Jepang ke Indonesia. Nah, oleh karena itu karate secara umum orang mengenalnya dari Jepang. Akan tetapi karate sendiri ini ada juga yang memang lahir dan berdiri awal mulanya dari Indonesia. Tidak ada asalnya dari Jepang. Ada beberapa organisasinya. Nah, saya di sini akan membahas tentang karate itu sendiri. Karate itu sendiri memiliki sebuah induk naungan yang bernama Forky atau Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Nah, Forky ini bukan bentuk organisasi yang belajar atau mengajarkan ilmu bela diri, melainkan Forky tadi di sini merupakan induk dari kumpulan berbagai organisasi dari karate itu sendiri. Nah, di dalam Forky tersebut ada namanya beberapa perguruan. Yang pertama mungkin kita ada kenal namanya ASKI. ASKI adalah singkatan Akademi Seni Bela Diri Karate Do Indonesia. Dan ada yang kedua dari BKC atau Bandung Karate. Ketiga, ini adalah ada namanya Black Panther Karate Do Indonesia. Yang keempat, ada namanya Karate Inkai atau perguruan Inkai. Inkai ini adalah kepanjangan dari Institut Karate Do Indonesia.
Dan yang kelima ada namanya Inkanas. Jadi keduanya ini adalah perguruan yang berbeda. Yang satu Institut Karate Do Indonesia dan Inkanas sendiri adalah Institut Karate Do Nasional. Jadi yang membedakan hanya Indonesia dan nasional. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan bikin video di berikutnya. Nah, yang berikutnya ada namanya karate yang familiar. Sekarang ada Lemkari, yaitu Lembaga Karate Do Indonesia. Nah, itu adalah beberapa organisasi dari Forky itu tersendiri. Tapi sebenarnya masih banyak perguruan-perguruan yang saya tidak sebutkan di sini. Itu hanya secara garis besarnya saja. Nah, di sini karate juga memiliki aliran, atau aliran ini disebut seperti jurus ya, atau semacam seperti itu. Jadi di sini ada 7, secara umum tuh ada 7 yang saya ketahui aliran dalam ilmu bela diri karate. Nah, yang pertama ada namanya Goju-ryu, yang kedua ada Shotokan, yang ketiga ada Wado-ryu, yang keempat ada Shito-ryu, dan yang kelima ada Shorin-ryu, yang keenam ada Kyokushin, dan yang ketujuh adalah Uchi-ryu. Nah, penjelasan saya di atas merupakan bentuk dua definisi dari Forky dan Ichi. Dari keduanya, yang bisa kita ingat dari Forky untuk karate, Ichi untuk silat. Nah, jadi dari keduanya tadi yang sangat berbeda ialah dari pakaian. Ya, mungkin ada beberapa silat yang sama dengan pakaian seperti karate, tapi ada juga yang mungkin bahannya atau bentuk bajunya sama, warnanya tapi berbeda. Adapun warnanya sama, bentuknya berbeda, dan lain sebagainya. Dan yang kedua identik dengan warna sabuk. Kalau tadi warna baju atau bentuk baju, yang kedua warna sabuk. Nah, warna sabuk karate itu awal mulanya ataupun yang baru bergabung atau yang baru latihan itu berwarna putih. Dan yang paling tinggi ialah warna. Adapun organisasi yang ada di dalam IPSI ini sendiri ada yang namanya Perguruan Persaudaraan Setia Hati. Ada namanya Persaudaraan Setia Hati Teratai. Nah, sama seperti karate tadi ada dua Inkai dan Inkanas. Nah, dari kedua ini mungkin dulunya bersatu, tapi ada perkembangan dan akhirnya berdiri sendiri dan sendiri. Nah, itu yang saya kurang paham juga. Jika kalian tahu, boleh kalian tulis di kolom komentar agar saya bisa membuatkan video di segmen berikutnya. Nah, di sini selain Setia Hati atau Persaudaraan Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati Teratai, ada juga perguruan Tapak Suci, ada Kerasakti, ada Pagar Musa, dan lain sebagainya. Itu beberapa perguruan yang bisa saya sebutkan pada segmen ini. Sebenarnya masih sangat sekali banyak, tapi saya tidak hafal satu persatu. Yang saya tahu hanya itulah perguruan yang saya pernah jumpai. Sebenarnya dari penjelasan saya tersebut, antara Forky dan IPSI ini sudah jelas keduanya berbeda. Jadi jika kalian menonton dari awal, ini sudah jelas berbeda. Karena Forky ini merupakan dari naungan atau induk dari organisasi karate, sedangkan IPSI merupakan induk organisasi dari silat. Nah, jadi adapun penjelasan saya di atas merupakan bentuk dua definisi dari Forky dan IPSI. Dari keduanya, yang bisa kita ingat dari Forky untuk karate, IPSI untuk silat. Nah, jadi dari keduanya tadi yang sangat berbeda ialah dari pakaian. Ya, mungkin ada beberapa silat yang sama dengan pakaian seperti karate, tapi ada juga yang mungkin bahannya atau bentuk bajunya sama, warnanya tapi berbeda. Adapun warnanya sama, bentuknya berbeda, dan lain sebagainya. Dan yang kedua identik dengan warna sabuk. Kalau tadi warna baju atau bentuk baju, yang kedua warna sabuk. Nah, warna sabuk karate itu awal mulanya ataupun yang baru bergabung atau yang baru latihan itu berwarna putih, dan yang paling tinggi ialah warna hitam. Kalau pakaian dari karate tadi sama,
pada umumnya karate berwarna putih polos. Dari sabuk awal pemula ataupun baju dari pemula pun itu berwarna putih polos. Sedangkan dari ipsi tadi atau silat tadi itu berwarna-warni, ada yang berwarna merah, kuning, hijau, hitam, dan lain sebagainya. Dan begitupun sabuknya mengikuti berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh ketua dari perguruannya tersebut. Selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan dari rekan-rekan saya yang tadi. Yang pertama, ada yang bilang bela diri dan karate apakah bisa dipertandingkan? Nah, itu sudah tentu saja bisa. Tapi ada tempat-tempat tertentu seperti dalam pertandingan One Pride atau MMA. Nah, seperti itu. Jadi antara pertarungan bebas, nah di situ bisa kita ditarungkan atau dipertemukan dalam pertandingan. Tapi tidak bisa dipertandingkan dalam porki. Misal silat tidak bisa gabung bertanding dalam porki, ataupun sebaliknya dari karate atau organisasi karate itu tidak bisa bergabung dalam bertanding di sebuah organisasi dari IPSI tadi. Terkecuali mungkin kayak kompetisi tarung bebas, nah itu baru lain ceritanya. Dan yang kedua, itu ada pertanyaannya, Bang, dari keduanya ini apakah ada kesamaan? Sudah tentu ada. Pertama itu adalah kesamaannya mungkin dari tujuan dari bela diri tersebut. Sama-sama untuk membela diri, menjaga diri, dan lain sebagainya. Dan kesamaan yang kedua mungkin dari pakaian tadi yang saya bilang. Ada yang pakaiannya sama ataupun sama bentuknya tapi beda warnanya atau kebalikannya. Berikutnya itu adalah, Bang, apakah semua silat bisa bertanding di event IPSI? Nah, di sini jawabannya ada dua. Bisa iya dan bisa tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa juga iya, bisa bertanding jika mereka mengikuti ketentuan yang setelah dibuat dari IPSI. Karena IPSI sendiri untuk mempertandingkan semua organisasi silat itu dia memiliki jurus yang wajib dipermainkan dalam pertandingan tersebut. Jadi jurus tersebut itu sudah diajarkan dan dikembangkan sehingga itu yang dipertandingkan dari berbagai organisasi yang ada. Nah, kenapa saya bilang tidak bisa? Karena tidak semua silat yang ada di Indonesia itu ingin berkecimpung dalam IPSI tadi tersendiri. Jadi silatnya ini hanya digunakan untuk mengisi acara seperti acara adat, kayak acara seni dan lain sebagainya. Jadi ada juga beberapa organisasi silat yang tidak ingin bergabung, yang tidak mengajarkan dari jurus yang telah dibuat dari IPSI untuk dipertandingkan. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Dia ingin mengikuti event dari pertandingan yang dibuat oleh IPSI, tapi dia sendiri tidak mengonsumsi atau mengajarkan pada muridnya dari jurus IPSI tersendiri. Nah, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan saya. Oke, mungkin segitu penjelasan yang bisa saya berikan pada kalian semua. Salah dan kurang saya minta maaf karena saya tidak bermaksud untuk menyinggung dari teman-teman sekalian. Saya hanya di sini menjelaskan dari perbedaan Porki dan IPSI karena banyak sekali yang berdebat. Porki ini adalah sebuah perguruan yang sok tahu, ada juga. Tapi saya tidak bermaksud untuk seperti itu. Saya hanya menjelaskan sedikit yang saya tahu. Jika ada kritik dan saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membangun dan konten berikutnya. Jika kalian ada ide, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan buatkan untuk kalian semua. Oke, mungkin segitu saja. See you next video. Bye-bye.